Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Pagi-pagi buta guys. Subuh guys, subuh. Ini masjidnya ini lagi bersuara guys. Kenapa masjidnya bisa bersuara? Karena ada yang beribadah guys. Paham ya? Kenapa masjidnya ada yang bersuara? Karena ada yang beribadah guys. Berarti guys ya, itu tandanya kita tahu ya, kalau ada masjid bersuara berarti ada yang beribadah. Siapakah yang beribadah? Kalau tahu jawabannya guys, simpan baik-baik jawabannya. Jangan sampai hilang. Itu penting sekali. Dijaga baik-baik. Yang ketat jawabannya kan dan apa guys? Kasih parfum lah, kasih wewangian biar jawabannya harum. Wangi. Semerbak. Gitu loh guys ya. Karena dengan adanya jawaban itu membuktikan bahwa manusia itu punya pikiran. Punya pikiran. Makanya ada jawaban. Paham ya? Paham? Oke guys. Ya. Tentu saja yang namanya masjid itu ada yang beribadah guys. Tentu saja yang namanya masjid ada umat yang beribadah guys. Ada itu. Sepakat ya guys? Oke guys. Aku suka kalau kamu langsung paham guys. Kamu punya pikiran guys. Pakai ditanya guys, mokong guys, pakai ditanya guys. Katanya kamu punya pikiran guys, lo. Mokong guys, ditanya guys. Minta diberi nih guys. Minta diberi. Diberi pikiran aja ya guys ya. Biar tambah pinter, tambah cerdas. Jadi betul guys ya. Masjid itu bersuara karena memang ada yang beribadah ya. Masjid bersuara karena ada yang beribadah. Berarti ada umat beragama yang berada di dalam masjid sedang melakukan ibadah. Paham ya guys ya? Oke. Nah, baru-baru ini guys ya, rame di medsos. Di media sosial itu rame guys ya. Ada ini masjid digunakan ibadah buat engkau. Yang sebetulnya tempat ibadah itu, masjid itu bukan tempat ibadah untuk engkau. Jadi ada umat agama lain guys ya yang melakukan ibadah di masjid guys ya. Ada ini di medsos rame ini. Umat beragama yang lain ternyata melakukan ibadah di masjid. Apa yang terjadi?
Punya pikiran nggak, lu? Ayo kamu. Ada yang nanya kamu. Punya pikiran nggak? Masjid itu tempat ibadahnya siapa? Umat beragama apa? Yang beragama apa? Beribadah di masjid. Dan engkau itu tempat ibadahnya bukan di masjid. Berarti itu tidak semestinya engkau beribadah di dalam masjid. Apapun alasannya, kalau sudah ibadah, apapun alasannya, tidak ada kata lain terlarang. Kalau bukan semestinya terlarang. Paham ya? Tapi kan ini toleransi. Guys, siapa tadi yang ngomong? Tapi ini kan toleransi. Guys, siapa itu yang ngomong? Tapi itu kan toleransi. Katanya begitu, guys. Kamu punya pikiran kan, guys? Loh. Jangan khawatir, guys. Aku percaya kalau kamu semuanya punya pikiran, guys. Kok tahu? Karena kita sama, guys. Manusia. Manusia. Namanya manusia itu punya pikiran. Aku ini juga manusia loh. Kalau kamu percaya, loh. Kita sama-sama manusia, guys ya. Jadi kita sama-sama punya pikiran. Kalau seandainya kamu, guys, dan aku adalah manusia B, lah itu aku nggak tanggung jawab. Aku juga nggak ngerti punya pikiran apa gak. Manusia B itu loh. Itu manusia B, guys. Jangan khawatir, guys. Kamu, guys, dan aku sama. Adalah manusia. Otomatis ada pikirannya lah. Jadi, guys ya. Kali ini kita membahas toleransi, guys. Toleransi. Kalau dalam beragama, nggak ada toleransi, guys. Nggak ada kalau urusan beragama, beribadah, menyembah kepada zat Tuhan Allah, nggak ada toleransi, guys. Ya. Dalam kitab suci, sudah jelas disebutkan dalam kitab suci agama ya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Paham, guys ya? Oke. Kenapa bisa begitu kitab suci berbunyi seperti itu dalam urusan toleransi? Ya. Toleransi antar umat beragama itu dibatasi seperti itu dalam kitab suci. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kenapa bisa begitu? Dengerin, guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Sudahlah, guys, ya. Ini kan alam semesta ini diciptakan oleh zat Tuhan Allah. Tentu saja mempunyai tujuan yang benar. Tahukah tujuan yang benar itu? Dengarkan baik-baik, guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pula ada tujuannya ikan. Paham, guys? Nah, ada dua loh. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham, guys? Kemudian ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan,
di situ pasti ada pula tujuannya adalah ikan. Paham ya guys? Oke. Ternyata guys ya, dalam ajaran suci mancing ikan itu diajarkan banyak sekali tentang toleransi. Tentang toleransi itu banyak banget guys. Kamu kalau belajar toleransi, jangan ke profesor. Jangan ke guru besar. Jangan ke maha guru. Jangan ke guru pasir. Guru pasir itu maksudnya adanya di gurun pasir, guys. Jangan. 1, biayanya mahal. 2, kejauhan. Belajarnya di mana sih? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham ya, guys? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada pula tujuannya adalah ikan. Paham ya guys? Oke. Di dalam mancing ikan diajarkan yaitu ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana pemancing ikan, di mana pula ikannya. Paham ya guys? Di mana pemancing ikan, di mana pula ikannya. Nah, paham ya guys? Ini sudah masuk ranah toleransi guys. Paham? Pemancing ikan itu adanya di daratan terang benderang. Ikan itu adanya di bawah lautan, di dalam air lautan, di dalam air gelap gulita. Itulah adanya ikan. Paham? Jadi, pemancing ikan berada di daratan terang benderang. Ikan ada di dalam air gelap gulita. Apakah sama, guys? Tidak sama. Guys, kamu punya pikiran kan? Loh. Jangan balik bertanya ke aku loh, guys. Aku punya. Aku yakin kamu juga punya. Kita kan manusia A. Kita ini bukan manusia B. Jadi guys ya, yang namanya toleransi itu dalam beragama nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa kebelabasan, nggak boleh. Terlarang kalau kamu kebelabasan itu. Ya, jadi yang namanya pemancing ikan tadi berada di daratan terang benderang. Yang namanya ikan di dalam air gelap gulita. Kalau kamu menganut toleransi yang kebelabasan, toleransi ngawur. Toleransi yuk pemancing ikan. Ini, aku ikan lagi mengadakan ibadah. Bisa nggak kamu datang ya ke tempat ibadahku? Lah ini pemancing ikan ini nyemplung ke dalam air gelap gulita. Apa yang terjadi guys? Modiar. Sebaliknya guys, ini pemancing ikan nih di daratan terang benderang. Ini ngasih tahu, ikan, kamu mau nggak beribadah di tempatku? Nah, akhirnya ikan di dalam air gelap gulita ini datang ke daratan terang benderang, beribadah di sini. Apa yang terjadi? Modiar guys, modiar. Ya modar lah guys. Itulah akibat dari toleransi kebelabasan. Kenapa kok bisa modar? Sang Maha Pencipta, Zat Tuhan Allah, tentu saja tidak akan terima. Akibatnya, resikonya, modar. Ayo nggak percaya? Ini umat Islam nih, di daratan terang benderang. Lah ini, ikan nih di dalam air gelap gulita. Ya. Ayo coba toleransi di sini. Ini ibadahnya ke sini ikut-ikutan, ini ibadahnya di sini ikut-ikutan. Apa yang terjadi? Sang Maha Pencipta, guys, Zat Tuhan Allah, nggak akan terima, guys. Tunggu ya, tunggu. Apa yang telah kau perbuat itu, tunggu, terima.
hasilnya kamu sudah membayar kontan dengan toleransi kebelabasan itu tadi. Maka barangnya akan dikirim oleh zat Tuhan Allah. Paham dari sini maksud arah pembicaraan saya, guys? Hati-hati. Toleransi itu nggak bisa dibuat main-main. Nggak boleh ngawur, nggak boleh kebelabasan. Toleransi agama itu nggak boleh. Beribadah itu nggak boleh. Ditoleransi nggak boleh. Antar umat beragama. Soalnya beda, guys. Ya. Kalau namanya pemancing ikan di daratan terang benderang, ikan di dalam air gelap gulita, ya, ini kan beda. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Akhirnya keduanya bisa selaras sama-sama hidup. Paham ya? Oke guys, kita akan lanjutkan mengenai toleransi, guys. Gini, guys, ya. Di dalam toleransi itu memang nggak boleh kebelabasan, nggak boleh ngawur. Toleransi beragama ya. Dalam beribadah ya. Dengarkan guys ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu tidak ada paksaan ikan makan umpan. Tapi sekali umpan dilempar, lain ceritanya. Dan setiap ranah alam semesta adalah merdeka. Baik guys, saya ulangi guys ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu tidak ada paksaan ikan makan umpan. Tapi sekali umpan dimakan beda ceritanya. Dan setiap ranah alam semesta adalah merdeka. Paham ya guys? Oke guys. Jadi begini guys ya. Ini pemancing ikan di daratan terang benderang nih. Oke. Melempar umpan di dalam air gelap gulita ini. Umpannya ini dilempar di dalam air gelap gulita. Di dalam air gelap gulita ya. Tidak ada paksaan guys. Ikan makan umpan itu tidak ada paksaan. Tapi sekali umpan dimakan, beda ceritanya guys. Strike. Apa guys? Strike. Kok gitu guys? Strike gitu loh guys ya. Di strike ini guys, naik ke daratan terang benderang karena makan umpan. Walaupun tidak ada paksaan, tapi sekali umpan dimakan, beda ceritanya. Strike kan gitu guys. Oke guys, ini ikannya naik ya. Dan perlu diketahui guys, ya. Dan setiap ranah alam semesta adalah merdeka. Merdeka guys. Jadi yang namanya daratan terang benderang itu di tempat yang tertinggi, ya. Yang namanya air gelap gulita itu tempatnya di bawah, terendah. Ya. Apakah ini saling memaksa atau dipaksakan? Atau dipaksa? Tidak. Dari fitrahnya ini daratan terang benderang di tempat yang tertinggi. Ini air gelap gulita berada di tempat terendah, di bawah terendah. Ini sudah fitrahnya. Coba kalau sekarang kita anut toleransi yang ngawur. Toleransi yang kebelabasan. Tahu-tahu ya. Ini kan menganut toleransi yang ngawur, yang kebelabasan. Airnya naik ke daratan terang benderang. Apa yang terjadi? Ini daratan terang benderang, guys. Pasti akan tenggelam. Pasti itu. Debunya, tanahnya, pasirnya pasti tenggelam. Apalagi batunya. Walaupun nggak tenggelam, minimal basah. Paham dari sini ya? Analoginya ya. Kita analogikan seperti itu ya. Paham ya? Jadi soal akal, logika, ya, soal nalar lah.
waras ya. Akan seperti itu. Ya. Ini kalau toleransinya kebelabasan antara air dan daratan tinggi ini tadi, ini pasti tenggelam atau minimal basah. Atau sebaliknya nih, ini daratan tinggi, toleransi kebelabasan, toleransi ngawur. Ini masuk ke air, ya udah tenggelam semua. Nggak ada ampun. Paham di sini ya? Paham ya? Jadi kalau berbicara tentang toleransi, cepat-cepat mancing ikan di tepi lautan. Sendirian. Di situ ada jawabannya lengkap. Jadi manusia ini, jadilah manusia A. Jangan sampai manusia jadi manusia B. Aku nggak fasih menirukan, guys. Aku kan manusia A. Loh, manusia A. Bukan manusia B. Tahu B, guys? Nggak usah dijawab. Jadi begitu ya, guys ya. Jadi guys, yang namanya toleransi itu dalam ajaran suci mancing ikan, tidak boleh kebelabasan, tidak boleh ngawur, karena sudah diajarkan. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada pula tujuannya adalah ikan. Paham? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana pemancing ikan, di mana pula ikannya. Paham? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu tidak ada paksaan ikan makan umpan. Tapi sekali umpan dimakan, beda ceritanya. Dan setiap ranah alam semesta adalah merdeka. Paham ya, guys? Banyak, guys, masalah dalil toleransi di dalam ajaran suci mancing ikan itu banyak, guys. Ya. Jadi yang kita pelajari dari bab toleransi ini, guys ya. Memang toleransi dalam beragama, dalam beribadah tidak boleh ngawur. Tidak boleh sembarangan ya. Kebelabasan. Kalau bahasa arek Surabaya, toleransi nggak boleh urakan. Ya. Masjid bukan tempat ibadah kau. Kau tidak boleh ibadah di masjid. Dasar kok begitu? Karena manusia B gak punya pikiran. Paham ya, guys ya? Paham di sini ya? Pentingnya toleransi ya. Ini jangan terulang lagi. Sampai hari kiamat jangan terulang lagi. Cilana, guys. Cilana, cilaka, guys ya. Seandainya ya, yang maha pencipta, zat Tuhan Allah ya, kamu kan sudah membayar kontan nih dengan toleransi kebelabasan, toleransi ngawur, toleransi apa ya, urakan, toleransi sembarangan yang seperti itu. Beda umat beragama kok tempat ibadahnya di masjid. Nah, seandainya ya zat Tuhan Allah mau memberikan hasil yaitu ganjaran, anggap aja kamu sudah membayar kontan dengan toleransi kebelabasan,
Zat Tuhan Allah ngasih barangnya. Tahu-tahu guys, ada bencana guys di wilayah itu guys. Yang mengizinkan toleransi kebelabasan itu loh berjalan. Ada bencana. Barangnya diturunkan guys. Apa nggak selesai nih satu wilayah ini? Kamu nggak mikir segitu ya guys ya? Ya kalau satu wilayah itu toh lebih luas lagi. Ini kan negara ini. Lah kalau kebagian kena barang semua karena pemimpinnya mengizinkan hal itu terjadi, apa nggak selesai itu? Pikiran itu dipakai. Loh, berarti nggak dipakai dong pikirannya. Ya jelas lah itu terbukti ada umat beragama yang berbeda beribadah di dalam masjid. Itu kan nggak semestinya tempat ibadahnya itu. Paham ya di sini ya guys ya? Oke guys ya. Kita sudah bahas masalah toleransi. Yang kebelabasan, toleransi yang ngawur, toleransi yang sembarangan, toleransi yang urakan ya. Semoga tidak terjadi lagi di wilayah kita guys ya. Di negara Indonesia ya. Tolonglah semua yang ada di negara Indonesia menjadi manusia. Bukan menjadi manusia B. Bukan. Karena kita semua punya pikiran. Oke? Guys, kalau aku ada salah kata, salah tindakan yang menyebabkan dosa ya. Kalau aku dalam video ini ada kata-kata yang khilaf, tindakan-tindakan yang khilaf, yang menyebabkan dosa ya guys. Mohon saya dimaafkan guys ya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Mohon saya dimaafkan guys ya. Jangan sampai di dalam konten video saya ini itu menimbulkan gesekan, singgungan, rasa yang tidak enak, rasa yang tidak nyaman, kesal, marah. Jangan sampai guys ya. Saya betul-betul memohon maaf sebesar-besarnya atas semua salah, khilaf, dan dosa yang ada yang saya lakukan di konten video ini guys ya. Mohon saya dimaafkan guys. Mohon saya betul-betul dimaafkan. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Guys, konten ini belum ada judulnya guys ya. Apa judulnya guys ya? Judulnya apa yuk? Ayo guys. Ini kan masih subuh ini. Kok masih seger lah pikirannya lah. Ayolah pikirannya dipakai guys. Bantuin aku dong. Ayo pakai pikirannya guys. Punya pikiran kan? Lu. Pakai Dita aja guys. Bantuin guys ya. Ayo guys, apa guys ya judulnya konten ini guys ya? Apa ya guys? Mikirnya kok lama guys. Oh gini guys. Ini judulnya mancing ikan. Pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Lah, iya guys. Iya guys. Itu judulnya ya. Mancing ikan. Pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Ketemu judulnya. Itu judulnya guys. Mancing ikan. Pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Gimana guys? Gimana guys? Jadi judulnya konten video ini adalah mancing ikan, pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Terima kasih banyak guys. Judulnya udah ketemu ya. Guys. Aku boleh ngomong dikit. Sudah tradisi lah guys. Ya toh, boleh ngomong dikit ya. Sakarepmu. Padahal sudah ngomong banyak panjang lebar loh. Ya.
Masih mau minta ngomong dikit ya guys ya. Sak karepmu. Kita ngomong dikit guys. Jadi begini guys ya. Ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebelum manusia bisa berkata-kata, pemancing ikan sudah mendatangi spot mancing liar sendirian. Paham guys? Sebelum manusia bisa berkata-kata, pemancing ikan sudah mendatangi spot mancing liar sendirian. Paham ya guys ya? Jadi guys, kalau masalah toleransi, nggak pakai diajari. Nggak pakai diajari guys. Manusia belum bisa berkata-kata, pemancing ikan sudah datang di spot mancing liar sendirian. Paham? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Paham guys? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada ketenangan. Paham guys? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air, selalu mengambil jarak dengan air. Paham ya guys? Jadi soal toleransi mancing ikan nggak usah pakai diajari. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Paham guys? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sejatinya pemancing ikan itu sendiri. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tidak ada siapapun. Kosong. Tapi sejatinya dialah yang memiliki tetangga terbanyak, paling banyak di alam semesta. Paham? Bagaimana toleransi itu ditegakkan? Matamu dipakai ya. Mata ketemu mata. Kanan, kiri, saling tatapan. Depan, belakang, saling tatapan. Atas, bawah, saling tatapan. Mata ketemu mata. Dan selalu penuh dengan ketenangan. Itulah sebesar-besarnya toleransi guys. Ya. Teritorial, wilayah, daerah. Ya. Pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Dijamin kemerdekaannya guys. Gak usah diajari soal toleransi ya. Gak ada ceritanya pemancing ikan nyemplung ke air, apalagi menyentuh air. Gak ada guys. Guys, ini joran pancing capung relik Nusantara. Kuat sekali buat memancing di lautan. Guys, pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Guys, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Tidak butuh diwakilkan. Dan tidak ditaruh, tidak diletakkan. Supaya apa? Ini kalau umpannya disambar oleh ikan, dimakan ikan, ini kan tertarik, terhempas, nyemplung ke air. Berarti pemancing ikan harus nyemplung ke air mengambilnya. Dan alhamdulillah itu tidak pernah terjadi. Sehingga kemerdekaan wilayah teritorial, kekuasaan antara daratan tinggi dan air dapat selalu terjaga kedamaiannya. Karena pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Pemancing ikan selalu langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Tak pernah dilepas, tak pernah pula diwakilkan. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak guys.